Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini dan kita mengawalinya dengan doa bersama. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik buat kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Sebentar Tuhan, kami tidak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, layakkan kami sehingga firman-Mu kebenarannya itu membekali kami sepanjang hari ini dengan pimpinan, kasih, kuasa, dan kemurahan dari Roh-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, tema renungan pada hari ini adalah hidup kekal diberikan kepada orang percaya. Dan sebuah ayat yang mungkin kita semuanya hafal adalah ayat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya, perhatikan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, banyak orang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat inti dari iman kekristenan, yaitu bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri turun ke dunia untuk menyelamatkan mahakaryanya, karya ciptaannya yang luar biasa, yang Dia kasihi tetapi sudah jatuh ke dalam dosa. Saya kira tidak perlu kita perdebatkan atau disalahkan, karena memang demikian halnya. Allah mengerti benar bahwa manusia yang dibentuk Allah itu adalah manusia yang sangat dicintai, tetapi dia adalah pribadi atau sosok yang penuh dengan kelemahan. Dan ketika dia sudah masuk ke dalam dosa, tidak ada satupun yang sanggup menyelamatkannya, yang sanggup menghubungkan kembali antara manusia dengan Allah itu sendiri, dan akan berakhir pada kebinasaan. Itu sebabnya maka Allah mengutus putranya yang tunggal dengan satu syarat. Barang siapa percaya, maka dia akan diselamatkan. Saudara sekalian, bahkan mungkin kita seringkali mendengar ada orang yang mengatakan, enak benar menjadi orang Kristen. Sesuatu yang sifatnya kekal, bukan hanya abadi. Abadi artinya berabad-abad sifatnya, tapi ini kekal selama-lamanya, yaitu keselamatan didapatkan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan cara percaya saja kepada Yesus Kristus. Ini aneh, banyak kita mendengarkan hal semacam itu. Tapi saya ingin katakan pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang pertama, ini adalah bukti dari kebaikan dan kasihnya Allah pada manusia. Allah yang saudara dan saya sembah, Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, mengerti benar bahwa kita adalah pribadi yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, ketidakberdayaan, dan sudah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya, karena Dia baik, karena Dia penuh dengan kasih, maka Allah Bapa rela mengutus putranya yang tunggal, meskipun itu menyakitkan, untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia bagi orang yang percaya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, seolah-olah ada sebuah syarat sebetulnya ketika seseorang itu ingin diselamatkan, yaitu kata demi kata yang mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, artinya kalau orang yang tidak percaya tidak mungkin mendapatkan keselamatan yang kekal. Itu keyakinan yang kita miliki, iman yang kita miliki di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara sekalian,
percaya itu berbeda sekali dengan sekedar tahu. Tetapi percaya adalah dia tahu, dia ikut di dalamnya, dia ikut aturannya, kemudian dia berserah sepenuhnya, bergantung kepadanya, terlibat di dalamnya, dan sungguh-sungguh menaruh harap. Saya akan berikan dua buah contoh tentang tahu dan percaya. Saudara, orang-orang di Jakarta, khususnya di Jabodetabek ataupun Jawa Barat, tahu kalau kereta api cepat atau WUS itu sanggup mengantarkan seseorang dari Jakarta menuju ke Bandung dalam waktu kurang dari 1 jam. Ya, tetapi bukan hanya di situ. Percaya yang saya jadikan sebagai contoh adalah kalau aku percaya bahwa WUS itu mampu mengantarkan saya ke Bandung dalam waktu kurang dari 1 jam, maka saya akan membeli tiket. Setelah beli tiket, saya ikut antrian, saya melakukan tapping pada alat tentukan, saya masuk di gerbong, saya duduk di kursi dengan nomor yang sesuai, saya tidak membuat keributan, saya mentaati semua aturan, misalnya tidak merokok di dalam kendaraan itu misalnya, dan turun di tempat yang sudah ditentukan. Nah, saudara sekalian, contoh yang kedua adalah, misalnya nih, seseorang mengatakan bahwa aku adalah siswa dari sekolah X. Tetapi siswa ini, orang ini yang mengaku siswa, dia nggak pernah datang ke sekolah itu. Ya dia mungkin mendaftar, tapi dia tidak pernah datang. Dia tidak pernah berkomunikasi dengan guru. Dia tidak pernah belajar tentang pelajaran-pelajaran kurikulum yang berlaku di sekolah itu. Bahkan mungkin dia menentang pelajaran-pelajaran, menentang teori-teori yang disampaikan oleh guru-guru di sana. Pertanyaan saya adalah, apakah layak bahwa anak itu disebut sebagai siswa dari sekolah X? Tetapi kalau seseorang ingin disebut sebagai siswa dari sekolah X, maka semestinya memang dia mendaftar. Memang dia datang ke sekolah itu, memang dia mengikuti pelajarannya, saya percaya pada guru yang mengajar saya mentaati aturan, saya mengikuti ujian-ujiannya, kemudian juga saya mendukung semua yang ada menjadi program di sekolah itu. Maka dia baru layak disebut sebagai siswa. Ini belum mencerminkan siswa yang dianggap berprestasi atau tidak, tapi layak disebut sebagai siswa. Contoh tadi, analogi tadi, sekarang saya tanyakan ketika kita membahas tentang sebuah ayat di dalam Yohanes 3:16 yang isinya adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, kalau kita mengaku sebagai umat Kristiani, pengikutnya Kristus, pertanyaan saya, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, atau kita dalam suasana bahagia, diberkati dengan luar biasa, sudahkah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bergantung sepenuhnya pada Dia dengan terus memuji Dia? Atau karena penderitaan kita, atau bahkan kesukacitaan kita membuat kita nggak sempat memuji Tuhan? Hati-hati. Di dalam tekanan, di dalam masalah, di dalam persoalan, ataupun di dalam sukacita yang besar, masihkah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berdoa kepada Allah? Atau jangan-jangan saking beratnya masalah kita, seolah-olah begitu, atau semakin bahagianya kita sampai-sampai nggak pernah lagi kita berdoa? Atau barangkali saking sibuknya bekerja, saking sibuknya belajar, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, atau orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tidak pernah lagi mau membaca kebenaran firman Tuhan. Padahal justru pada saat-saat ini
kebenaran firman Tuhan terbuka untuk semua orang di dunia ini. Tinggal kita mau atau tidak. Selanjutnya, di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, masihkah kita menjaga perilaku kita? Kalimat yang kita ucapkan, tulisan yang kita sampaikan kepada orang-orang yang kita lakukan dengan benar menurut kaidah dan ketentuannya. Atau saking senangnya kita, saking merasa hebatnya kita justru melupakan kebenaran yang sejati. Saya pernah membaca sebuah tulisan motivasi, bunyinya begini. Kalau ingin sukses, satu-satunya kunci sukses dan kebahagiaan adalah percaya pada diri sendiri. Ketika membaca ini, saya sedih, Bapak Ibu sekalian. Karena iman dan pengajaran yang Tuhan berikan adalah, kalau kita ingin bahagia, kita ingin sukses, satu-satunya cara adalah percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara tetap berdoa, tetap beriman, tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Tetap mengejawantahkan, mengimplementasikan pengajaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Nah, sekali lagi, kalau ada di antara kita, Bapak, Ibu, Saudara, bahkan saya, yang karena sukacita kita misalnya, atau karena penderitaan kita mulai lupa berdoa, jarang memuji Tuhan, lebih senang sekedar mendengarkan tanpa menyanyi, tidak taat lagi pada firman-Nya, tidak menjaga perilaku, tutur kata, bahkan tulisan kita, saya ingin katakan, mari berbalik. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki DNA, genetiknya Allah, yang semestinya kita akan hidup mulia, kekal selama-lamanya di surga bersama dengan Dia. Caranya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Karena itulah yang Tuhan maui, supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mendapatkan hidup yang kekal. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu dan Engkau mengasihi kami. Engkau membentuk kami, tetapi Engkau sangat peduli kepada kami. Sekalipun kami manusia penuh dengan kelemahan dan dosa, tetapi Allah memberikan tawaran, bahkan undangan setiap saat kepada kami, supaya kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kami, karena hanya Dialah satu-satunya sumber dan jalan keselamatan. Dimanapun kami berada, jadikan kami orang yang percaya, yang berserah penuh, serta mencerminkan sikap hidup orang yang percaya kepada Engkau, sehingga banyak orang melihat, mendengar apa yang kami lakukan, mereka percaya dan juga diselamatkan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucapkan syukur dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas, tetap percaya dan berserah sepenuhnya pada Allah, karena itulah jalan menuju kepada keselamatan kekal. Tuhan Yesus memberkati.